Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Al-Hakim Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang salah satunya adalah nikmat sehat, yang dimana ini merupakan sangat berharga pemirsa sekalian, ya, apalagi di masa pandemi ini terasa sekali gitu ya, nikmat sehat itu adalah suatu hal yang berharga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan untuk umatnya yang senantiasa mengikuti milah beliau sampai akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah mengikuti milah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Hakim Channel yang dirahmati Allah SWT, di forum yang mulia ini senantiasa kami mengingatkan agar di masa pandemi ini kita mematuhi protokol kesehatan, ya, 5M ataupun 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika keluar rumah, ya, begitu, serta menghindari kerumunan dan yang lainnya. Karena memang itu adalah salah satu ikhtiar optimal kita untuk menghindari wabah penyakit ini. Baik, alhamdulillah pemirsa Al-Hakim Channel yang dirahmati Allah SWT, untuk yang kesekian kalinya, atau tepatnya untuk episode yang ketiga, ya, pada Al-Hakim Channel ini, kajian kita insya Allah akan membahas salah satu tema yang cukup menarik, di mana untuk kesempatan kali ini adalah kerjasama antara DKM Al-Hakim dengan Majelis Tausiah Cinta atau MTC yang diasuh oleh Ustadz Denny Kodrat. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang manusia akhirat, ya. Dan insya Allah nanti akan coba dieksplor, akan coba dibedar bersama Ustadz Denny Kodrat. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Denny Kodrat di room ini. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Vito gimana, sehat juga? Alhamdulillah, luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas ya? Iya terdengar. Cuma ini kayaknya sinyalnya naik dan turun ini. Oh iya. Mungkin karena penghujung bulan kayaknya. Jadi kadang kuat, kadang tidak kuat. Ya, semoga tetap lancar sampai akhir bulan ya. Termasuk sampai akhir acara. Halo, Ustadz? Ya, nampaknya Ustadz nge-freeze ya. Ustadz? Ya, Ya, alhamdulillah. kalau sekarang agak kuat sinyalnya. Alhamdulillah. Ya, gimana Kang? Ya, baik Ustadz. Ya, insya Allah kita ke depan akan membahas tentang sebuah topik yang cukup menarik ya, tentang manusia akhirat begitu. Saya jujur saja, saya pribadi cukup tergelitik juga mendengar judul ini begitu ya. Manusia akhirat. Apa sih sebetulnya manusia akhirat itu? Apa ada manusia dunia, ada manusia akhirat kayak gitu. Kalau berkonspirasi kan alien atau apalah kayak gitu Alien ya. atau apa ya? Ataukah memang seperti apa gitu? Maka silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa li uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Amin. Jadi saya bersama beberapa rekan itu membuat banyak tulisan di situs judulnya majelistausiahcinta.com. Nah, mungkin nanti para pemirsa Al Hakim Channel bisa melacak ya channel tersebut, dan di situ ada salah satu tulisan saya, tulisan terakhir saya bulan Januari, judulnya Manusia Akhir. Mungkin nanti baca lebih jelas gitu. Cuman gini, secara sederhananya begini, bila kita menyusuri lagi hidup kita, nenek moyang kita, tentu kita menyepakati bahwa nenek moyang kita bukan sebagaimana yang Darwin yakini ya, tapi nenek moyang kita itu bahkan bukan hanya dari akhirat, itu justru malah dari surga. Gitu. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan itu di surga. Ya, jadi sebetulnya kampung akhirat kita itu surga. Kampung kita atau rumah kita yang sesungguhnya itu adalah surga. Kemudian dengan perjalanannya waktu, kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan Bunda Hawa diturunkan oleh Allah di dunia. Gitu. Kemudian hidup, beranak, berkembang biak, yang kemudian masuklah ya dengan sunatullah, dengan hukum-hukum yang ada di dunia yang dengan yang kita rasakan sekarang. Iya. Bila dulu di akhirat Allah ciptakan keabadian buat kita, buat manusia, di mana waktu itu sudah tidak ada, sudah tidak lagi. Jadi kalau dibandingkan kita dengan waktu, ya justru waktulah yang fana, manusialah yang abadi gitu. Itu dalam konteks di akhirat. Namun dengan dia ada, dengan Nabi Adam ini ada di dunia, ya teroksidasilah gitu dengan oksigen, dengan waktu, dengan kefanaan, ya. Sampai kemudian Nabi Adam akhirnya mengakhiri kisah hidupnya dan kemudian kembali lagi ke alam akhirat yang menjadi kampung halamannya gitu. Termasuk juga kita. Nah, makanya ketika kita mendengar istilah akhirat ini kan kadang-kadang pertama selalu identik dengan kematian. Satu. Yeah. Dan yang kedua, seolah-olah bahwa kematian itu adalah hal yang buruk bagi kita. Gitu. Misalnya kalau kita membaca ataupun merasakan ataupun melihat ada kecelakaan, kemudian pada waktu yang celaka itu ada yang selamat dan ada yang meninggal, seolah-olah bahwa yang meninggal itu rugi gitu. Terus bagi yang selamat itu, aduh alhamdulillahnya selamat, nah kurang lebih begitu. Padahal mindsetnya adalah bukan, jadi meninggal itu bukan masalah celaka atau tidak celakanya, bukan masalah dia sakit atau sehatnya, karena sesungguhnya tidak ada hubungan dengan itu semua. Justru yang ada karena memang waktunya sudah selesai, ajalnya sudah tiba. Jadi sebetulnya makanya dari pemahaman di sini, akhir itu adalah sebuah hal yang fase hidup kita yang selanjutnya, dan ini harus kita persiapkan. Gitu. Itu sih sebetulnya. Tapi kalau tidak salah saya sudah buat paparan. Ini mungkin bisa di-share sebentar supaya para pemirsa channel Al Hakim Channel tuh bisa melihat gitu. Ini kan judulnya ngobrol-ngobrol aja ya supaya lebih cair. Iya. Santai aja, Tat. Oke. Saya bantu share ya, Tat? Ya, mangga. Ya, silakan, Tat. Nah, ini. Jadi tadi saya ungkap di awal ya. Kalau kita bertanya dari mana kita berasal, ya tentu kita berasal dari orang tua kita. Orang tua kita bekerja sama, kemudian mengandung kita, lalu kemudian kita ada. Itu yang pertama. Tetapi sebetulnya kalau kita runut lagi ke belakang, dari mana orang tua kita berasal, dari mana uyut kita berasal, dari mana nenek moyang kita berasal, maka akan sampai pada satu titik ya Nabi Adam itu sebagai manusia pertama. Dan di manakah Nabi Adam itu berasal? Ya tentunya tadi yang sudah saya paparkan, dari akhirat ya, bahkan dari surga gitu. Itu yang pertama. Nah, karena itu ada fase yang pada saat ini kita telah lalui, fase alam rahim ya, gitu. Fase alam rahim. Nah, kemudian baru masuk ke yang kedua. Nah, Allah ciptakan kita, lahirkan kita di alam dunia ini, tentunya bukan satu kebetulan gitu, tapi ada hal yang memang menjadi visi besar kita, ya khususnya kita sebagai muslim. Jadi makanya saya selalu mengatakan ciri khas kita atau muslim ini memiliki cara pandang yang unik terhadap dunia. Pasti unik gitu, karena
Allah telah memberikan gambaran tentang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan, ini saya yakin semua kita sudah mengenal, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan itu. Jadi Allah memberikan amanah hidup kepada kita adalah untuk beribadah gitu. Karena kalau hidup kalau hidup sekadar hidup, ya tikus juga hidup, kerbau juga hidup, kera juga hidup, ya binatang-binatang juga hidup. Tapi kan beda, ya visi hidup mereka. Mereka tidak diberikan akal, sehingga yang mereka hanyalah menjadi satu hal bagian yang menjadi ekosistem gitu ya, ekosistem hidup. Tapi kalau bertanya lagi dengan manusia Allah berikan akal untuk berpikir, manusia Allah juga berikan fisik, jasad yang sempurna, yang memiliki potensi hidup yang sempurna juga. Nah, dengan itu semua, pasti tadi Allah berikan mandatnya itu, bahwa kita harus bertujuan beribadah. Nah, sehingga dari sisi ini, karena ada hal besar, makanya kita harus punya visi hidup itu. Visi hidup kita untuk apa? Ya, sebenarnya kita selalu mengucapkan dalam setiap sholat kita, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan begitu. Sungguhnya hidupku, ibadahku, sholatku, dan matiku, gitu. Itu kan komitmen kita setiap saat diulang, minimalnya 5 kali dalam sehari. Nah, itu untuk hidup itu ya seperti itu. Nah, kemudian pada saat ujungnya, di saat Allah berikan batas waktu hidup yang tidak lama, kan sebetulnya hidup kita ini nggak ada yang sampai 1000 tahun ya, bahkan yang sampai 1000 tahun nampaknya mungkin tidak ada. Nabi-nabi kita mungkin 950 tahun mungkin ya paling lama itu. Atau Nabi Adam dulu mungkin sampai 1000 tahun. Kita ya paling 65 paling kan. Paling 65 itu pun sudah repot ya. 70 sudah repot gitu. Ya artinya hidup ini hanya sebentar, sehingga ketika kita maknai dia bahwa kita adalah makhluk akhirat, harusnya kita mencermati atau memaknai bahwa bagaimana agar setiap detik hidup kita, setiap helaan nafas kita ini memiliki makna yang baik gitu sebagai bekal kita hidup. Gitu. Nah, yang terakhir nih, Kang, gitu, satu slide yang terakhir. Nah, karena kita punya keyakinan sebagai bagian dari akidah kita sebagai Muslim, setelah hidup ini ada fase yang berikutnya, yang ini panjang gitu. Artinya waktu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi berbicara masalah relativitas waktu ya. Sudah kekal gitu sampai ujungnya, apakah kita akan masuk surga ataukah neraka. Nah, cuman pertanyaan kan begini, apakah kemudian Allah yang berikan waktu hidup kepada kita yang hanya sebentar, kurang dari 100 tahun ini bisa, apakah kemudian kita gadaikan gitu, untuk sesuatu yang value-nya gitu ya, atau sesuatu yang nilainya, atau sesuatu yang secara waktu itu abadi. Saya pikir hanya manusia yang tidak berakal sehat saja yang kemudian ingin menggadaikan sesuatu yang bersifat abadi dikalahkan oleh sesuatu yang bersifat fana gitu. Nah, itu sih sebetulnya. Nah, sehingga saya ingin menutupnya begini. Kita balik lagi, selanjutnya udah ditutup aja kan. Saya ingin mengakhirinya gini. Karena kan gini ya, suka ada dikotomi. Ini kan urusan dunia gitu. Nah, ini harus seimbang dunia dan akhirat gitu. Saya kalau kita sama-sama ini berpikir ya tentang dikotomi dunia akhirat, sebetulnya tidak harus didikotomikan, tidak harus dipisahkan sedemikian rupa. Karena sebetulnya pemisahan dunia akhirat ini kan sebetulnya ini akibat dari sekularisme yang dulu pertentangan dulu di abad-abad ke-18. Ada gerejawan, ada rohaniawan, ada duniawan gitu, seolah-olah ada politisi, ada raja gitu. Ini bertarung terus gitu. Akhirnya udahlah, urusan dunia dipegang oleh kaisar, urusan agama dipegang oleh rohaniawan, kan begitu. Sehingga seolah-olah dibawa, ketika kita berbicaranya itu di masjid baru berbicara Allah dan Allah gitu. Tapi ketika sudah di luar masjid, Allahnya gitu. Jadi hilang. Allahnya jadi hilang. Simpan di mana kayak gitu. Disimpan di mana gitu. Padahal kan tidak begitu. Allah itu ya harus ada di masjid, harus ada di luar masjid.
Bahkan Islam sendiri mengajarkan kepada kita bangun tidur kita harus mengingat Allah dengan apa? Dengan doa bangun tidur. Dan saat kita tidur itu pun juga harus ditutup dengan mengingat Allah. Artinya segala macamnya harus ingat Allah. Sehingga sebetulnya dari sisi ini tidak dikenal istilah pemisahan itu antara dunia dan akhirat. Karena faktanya pun tidak berpisah. Karena faktanya kita menjalani satu fase saja gitu. Sekarang fasenya dunia. Babnya bab dunia nih, bab 2 nih ceritanya. Bab satunya fase rahim. Bab 2-nya dunia. Nanti bab 3-nya akhirat. Sehingga kalau ada yang mengatakan kan harus seimbang nih. Dunia harus kita kejar. Itu mungkin karena dari ini ya, wafil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal kalau kita cermati ayat ini Allah menyebutkan fi dunya hasanah, kemudian wa fil akhirati hasanah, lalu diakhiri dengan wa qina azabannar. Akhirati hasanah dan wa qina azabannar gitu. Jadi seolah-olah ingin menyebutkan bahwa kalau Anda hidup akhirat itu hasanah, itu adalah ditandai dengan wa qina azabannar. Karena bisa jadi kita tidak ada jaminan oleh Allah untuk kegiatan akhirat itu. Kalau di dunia kan dijamin sebetulnya. Saat kita lahir, Allah pasti jamin rezeki kita, bahkan dijamin juga nih ya oksigennya gitu kan. Kemudian metabolisme tubuh kita, bahkan kemudian sampai waktu kalau kita belum, kalau Allah, kata Allah Denny itu berjatah waktunya 60 tahun misalnya gitu. Saya mau celaka, mau kena penyakit, apapun sebelum batas 60 tahun ya mungkin masih tetap hidup gitu. Tapi kalau sudah 60 tahun, mau saya sehat, mau saya menjaga fisik, mau saya diet dan segala macamnya, kalau sudah selesai waktunya ya udah. Selesai kan, gitu. Selesai, tidak ada hubungan antara sehat dengan kematian, tidak ada hubungan sakit juga dengan kematian. Nah, maksudnya adalah karena ini adalah sebuah fase yang terus gitu ya. Maka seharusnya kita, ini ada istilah yang unik lagi nih. Seharusnya kita mengakhiratkan dunia gitu. Gitu. Apa maksudnya? Maksudnya bagaimana agar seluruh aktivitas kita ini bermakna ibadah gitu. Misalnya teman-teman mungkin di sini ada mahasiswa saya ya yang atau siswa saya yang nonton atau mungkin anak saya yang nonton, istri saya yang nonton. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita melaksanakan misalnya kewajiban-kewajiban kita, membersihkan rumah, mencari nafkah, atau berbisnis ya, atau mungkin mengerjakan ujian gitu dan seterusnya, kita harus niatkan itu sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk zikir. Zikir kita kepada Allah gitu. Nah, artinya apa? Karena kita meniatkan itu untuk beribadah, tapi ya tadi tentunya tidak hanya sebatas niat gitu, tetapi dia harus dalam aktivitasnya harus terikat juga dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan syariat Allah. Jangan sampai begini, saya ada belajar ini niatnya ibadah, tapi nyontek misalnya. Kan itu bertolak belakang. Bagaimana mungkin zikir, kita mengatakan bahwa belajar itu adalah zikir kepada Allah, tapi di saat-saat zikir, kita bermaksiat kepada Allah, kan nggak nyambung gitu. Curang gitu ya. Nggak nyambung, bertolak belakang gitu. Misalnya saya bekerja saya anggap sebagai zikir kepada Allah. Tapi dalam pekerjaan saya melakukan suap, ya, melakukan korupsi, melakukan tindakan-tindakan yang itu dilarang gitu. Kan bagaimana mungkin seorang yang sedang berzikir itu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah? Kan nggak mungkin, bertolak belakang. Nah, oleh karena itu, di saat kita memahami bahwa saya meniatkan aktivitas ini untuk beribadah, ya berarti harus dijaga kekonsistenannya agar tidak bertabrakan dengan apa yang Allah larang gitu. Itu sebetulnya dari perspektifnya. Sehingga berpikir seperti inilah yang kita betul-betul sejatinya adalah manusia makhluk akhirat. Tidak kemudian berpikir kalau misalnya ada lagi makhluk dunia, ya berarti fokus kita dunia terus. Bangun tidur yang dipikir bisnis gitu. Gimana nih? Besok ada keuntungan sekian miliar gitu. Tidur lagi masih mimpi, duit lagi, dunia lagi terus, tanpa dia berpikir bahwa pertanyaannya adalah ketika dia mati, kira-kira dia sudah memiliki modal apa gitu, apa yang dia bawa gitu. Itu sih secara umumnya begitulah kurang lebih kan. Iya, ini menarik sekali dari sekilas pemaparan tadi, mungkin nanti kita coba pertajam lagi begitu ya. Nah,
bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan bisa dilayangkan di live chat YouTube-nya begitu ya. Insya Allah nanti kita akan coba bahas bersama begitu ya. Dan tadi kan dinyatakan bahwa eh, dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan kayak gitu ya. Artinya kan dia satu kesatuan. Jadi seolah-olah ketika dunia ini ya sudah kita bebas, di akhirat nanti kita akan kembali ke akhirat begitu ya. Nah, dikaitkan dengan 3 pertanyaan tadi, dari mana kita berasal, mau apa, terus kemana nanti kayak gitu ya. Nah, saya coba gali dari pertanyaan pertama dulu ya. Dari mana kita berasal? Dari sebetulnya asal mula manusia itu dari mana sih sebetulnya? Gitu. Sehingga kemudian dikaitkan dengan bahwa akhirat dan dunia ini adalah satu kesatuan kayak gitu. Ya, Enggak, Tat, silakan. ini memang kajiannya di kajian akidah ya. Artinya yang jelas bahwa saat setiap makhluk itu pasti ada awal, pasti ada akhir. Kan begitu secara logikanya gitu. Sesuatu yang ada sekarang ini pasti ada sejarahnya. Termasuk juga manusia. Meskipun ada pemahaman Darwin ya, misalnya yang manusia itu dari evolusi, dari ada semacam dulu itu dunia sebelum terbentuk itu ada percampuran petir dengan sehingga dari petir itu dia menjadi protein menjadi protozoa, akhirnya dia berevolusi sekian ribu tahun atau bahkan juta tahun, maka muncullah protozoa dan kemudian seterusnya. Tapi itu kan teori sebetulnya yang sangat mungkin diperdebatkan. Nah, saya ingin melihat dari aspek yang bukan teori gitu, tapi aspek yang sudah pasti. Dan ini merupakan bagian dari keyakinan kita sebagai Muslim, di mana Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama itu ya Nabi Adam gitu. Nabi Adam dari saripati tanah. Ya Allah maha besar ya, dengan hanya menyebutkan kun fayakun ya jadi Nabi Adam. Lalu kemudian Allah menjadikan Nabi Adam ini sebagai khalifatul fil ard. Sehingga Allah meminta seluruh makhluk untuk waktu itu bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk bukan menyembah Nabi Adam, tapi penghormatan kepada Nabi Adam, bahwa menunjukkan manusia ini mulia sebetulnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain gitu. Singkat cerita, itu ada semua lengkap di dalam Quran. Allah menceritakan itu semua, sehingga akhirnya karena Nabi Adam ini ternyata digoda oleh setan, lalu kemudian memetik buah yang dilarang di atas desakan atau atas buah khaldi itu, lalu akhirnya Allah menghukumnya dengan menurunkan dia di dunia. Tapi ada satu makna atau satu pelajaran yang kita lihat. Betapa hanya dengan satu kesalahan saja Nabi Adam diusir dari surga. Hanya satu kesalahan gitu. Pertanyaannya kita, ini yang nggak nyambung nih pola pikir kita nih. Nabi Adam saja satu kesalahan diusir, nggak layak duduk di surga lagi, diusir gitu. Kita yang entah kesalahannya udah berapa juta sejak kita balik sampai sekarang, tapi kita betapa pedenya kita akan ke akhirat dan akan masuk ke surga gitu. Kan udah nggak nyambung sebetulnya dari sisi ini pola pikir kita. Jadi betapa kita menggampangkan akhirnya kehidupan akhirat ini. Gitu. Nah pertanyaannya kenapa sampai begitu menggampangkan? Bisa jadi karena kita tidak pernah atau tidak mungkin pola pikir kita memang sudah jauh sekali dari pola berpikir yang seharusnya. Gitu. Contoh tadi yang saya contohkan, misalnya bahwa meninggal, wafat itu dianggap sebagai hal yang buruk. Gitu. Sementara kalau kita lihat dakwah Rasul, dakwah para sahabat, jihad yang dilakukan pada masa penyebaran Islam, itu mengorbankan tidak hanya darah, air mata, keringat, tapi juga nyawa. Gitu. Betapa kalau misalnya mati, meninggal, itu kemudian dianggap sebagai hal yang buruk, berarti kan buruk kalau begitu. Tapi faktanya kan tidak. Gitu. Jadi sebetulnya di dalam pola berpikir seorang Muslim seharusnya kan bukan masalah matinya, gitu, karena itu sudah menjadi sunatullah. Makhluk yang hidup itu pasti akan mati. Tapi yang menjadi catatan dan harus digarisbawahi di sini, mati dalam kondisi apa? Gitu. Apakah mati dalam kondisi mulia, kondisi syahid, husnul khotimah, atau kondisi yang sebaliknya? Nah itulah yang seharusnya kita coba pahami dalam pola berpikir kita. Makanya saya selalu mengatakan begini juga. Ibaratnya, kan dunia itu
di mata Rasul dan para sahabat itu kan apa ya, bisa disebut remeh-temeh gitu. Makanya tidak ada urusan besar dalam kacamata para Rasul, para Nabi dan para sahabat untuk urusan dunia kecuali kematian. Gitu. Jadi kematian atau akhirat itu adalah urusan yang sangat besar dibandingkan dengan urusan-urusan dunia. Gitu. Makanya kita bisa melihat gini, manusia-manusia akhirat nih ya, zaman Rasul itu yang kalau sekarang ada kayaknya sudah tidak masuk gitu akal kita gitu. Contoh, saya kasih contoh misalnya Rasulullah SAW saja lah gitu. Sebagai suri teladan yang baik gitu. Rasulullah Muhammad, kalau beliau mau, beliau bisa membangun istana yang semegah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena pada saat beliau hijrah di Madinah, ya, kemudian beliau mendakwahi Islam, kurang lebih mungkin 10 tahun dari sana, itu Islam sudah menjadi negara atau menjadi peradaban yang betul-betul disegani oleh Romawi dan juga oleh Romawi dan Persia. Juga oleh Persia gitu. Ya, Romawi dan Persia. Bahkan waktu itu ada Heraklius itu sudah mengatakan ini nabi ini dan saya pasti kalah dengan nabi itu. Cuma karena Heraklius raja Romawi itu dia takut ditinggalkan oleh para pembesar-pembesar yang lain, akhirnya dia udah kita lawan saja kan, kurang lebih begitu. Betul. Tapi apa yang terjadi oleh Nabi Muhammad, beliau hidup tinggal bukan di istana yang megah seperti Nabi Sulaiman atau seperti Raja Romawi atau Raja Persia. Tapi beliau hanya mendirikan rumah kecil, mungkin hanya 4x4 meter, bersebelahan dengan Masjid Nabawi sekarang. Gitu. Bayangkan. Tidurnya pun bukan tidur di spring bed yang empuk gitu. Padahal kalau beliau mau bisa. Sahabat-sahabat beliau kan kaya raya semua. Tapi beliau tidur di pelepah kurma. Beralaskan kurma yang langsung ke tanah. Gitu. Mungkin dibandingkan dengan kita tidur, lebih nyaman kita. Tapi Rasul tidak memilih itu. Begitu. Nah, cara hidup seperti ini kan nggak nyambung dengan sekarang. Karena identik seorang penguasa itu harus serba wah gitu, serba nomor 1. Nah, ini dicontoh lagi oleh Umar bin Khattab. Ini pun kalau kita pakai melihat sosok Umar dengan kacamata sekarang itu nggak nyambung lagi gitu. Umar bin Khattab itu menguasai Jazirah Arab, bahkan sudah mulai masuk ke daerah-daerah Jazirah Arab ya, mungkin masuk ke daerah-daerah Asia juga. Nah, artinya di sana daerah Islam sudah sangat luas. Lalu muncul waktu itu utusan dari Romawi ya, yang kemudian dia mencari sosok Umar ini gitu, karena ini bernegosiasi. Masuk ke Madinah, mencari sosok Umar, ditanya mana istana Umar kepada salah satu rakyat kan mengatakan, oh Umar nggak punya istana. Dia bilang begitu. Oh kalau gitu tunjukkan di mana Umar ini tinggal. Lalu dibawanya bukan dibawa ke perumahan, tapi dibawa ke kebun kurma. Sampai kan ragu-ragu si utusan Romawi ini. Ini bener nggak nih, jangan-jangan nipu gitu. Iya, jangan nipu karena dibawanya ke kebun kurma. Lalu setelah sampai ditunjuk tuh itu yang sedang tidur di bawah pohon kurma dan tanpa penjagaan. Terus orang Romawi ini kan dia membandingkan kan dengan rajanya. Terus dia bilang, oh raja kami nggak seperti begini. Raja kami hidupnya itu berlapis-lapis, mewah. Pertama mewah, keamanannya berlapis-lapis. Terus juga di dalam ruangannya itu dipenuhi dengan pengawal, terus para pelayan-pelayan, dan dia pun hidup dalam kemewahan, tidur dalam mungkin kasur yang sangat mewah gitu, yang sangat empuk gitu. Ini Umar bin Khattab tanpa penjagaan, tidak di dalam istana, tidurnya di bawah pohon kurma. Kok bisa? Nah, lalu ditanyalah oleh si utusan ini kepada Umar bin Khattab. Kok bisa Anda seperti begini? Padahal Anda adalah raja lah dalam bahasa mereka ya. Atau khalifah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Terus Umar mengatakan begini, karena saya melakukan atau menjalankan amanah saya ini dengan adil. Karena dengan adil, maka saya yakin tidak ada warga saya yang akan membenci saya. Beda dengan raja Anda. Raja Anda memerintahkan dengan tidak adil. Maka musuhnya banyak. Mungkin musuhnya itu adalah bangsanya, rakyatnya gitu. Makanya dia berlapis-lapis keamanannya. Karena tadi khawatir untuk dibunuh, khawatir untuk ditindas, diserang dan segala macam. Ini kan kontras gitu.
Pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab itu bisa untuk sekaya pejabat-pejabat seperti kita sekarang? Mungkin bisa, tapi itu tidak dipilih oleh Umar. Karena beliau tahu, dunia ini bukan sebagai tempat akhir. Ini hanyalah terminal sementara. Kalau saya selalu mengibaratkan begini. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, kita misalnya masuk ke rest area untuk istirahat, di sana ada tempat, ada mall gitu ya. Mungkin WC-nya itu lebih indah daripada WC kita. Mungkin AC-nya lebih dingin daripada AC di rumah kita. Mungkin layar TV-nya lebih besar daripada layar TV kita. Pertanyaannya, apakah kita ingin tinggal di tempat di rest area itu dengan kondisi yang sangat nyaman gitu? Ataukah kita hanya diam sebentar lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan kita? Saya yakin karena kita sudah tahu tujuan akhir kita adalah ke Jakarta, meskipun seindah apapun di tempat rest area itu, kita akan mengatakan, ya ini bukan tempat saya. Ini meskipun nyaman bukan rumah saya. Ini bukan AC saya, kan begitu. Nah, kurang lebih sama juga dengan kita di sini. Allah berikan segala sesuatu pada diri kita kan sebetulnya bukan milik kita secara utuh. Kan bukan. Bahkan nyawa pun bukan milik kita kan sebetulnya. Nah, itulah yang difahami oleh Umar bin Khattab sehingga cara hidup seperti begitu bagi manusia-manusia akhirat itu dianggapnya biasa. Jadi kalau misalnya dia berhadapan dengan kondisi kesulitan di dunia, dia akan mengatakan biasa, memang dunia tempat sulit gitu. Ketika dia lelah dengan bekerja, lelah dengan belajar, maka dia akan mengatakan, ya memang dunia itu memang tempat lelah gitu, bukan tempat istirahat. Makanya saya teringat dengan ini kata-kata Bunda Khadijah. Beliau mengatakan di saat sakratul mautnya, kan sempat ya beliau itu mengalami panas demam yang tinggi di saat beliau akan wafat. Kemudian beliau masih sempat gitu melayani Nabi Muhammad untuk makan gitu. Terus Nabi Muhammad mengatakan, udah istirahat saja dulu gitu kalau. Terus Bunda Khadijah mengatakan, oh istirahat saya nanti. Nanti itu maksudnya nanti di surga gitu. Itulah baru tempat baru tempat itu istirahat saya. Nah, kata-kata Bunda Khadijah ini dikutip sebetulnya oleh Imam Maliki kalau tidak salah ya. Imam Maliki mengatakan begitu bahwa sebetulnya tempat istirahat kita itu ketika kaki kita masuk ya di pintu surga. Itulah tempat istirahat kita yang sesungguhnya. Gitu. Jadi maksudnya dalam pemahaman seperti begini, segala macam hal yang kita hadapi, sulit, susah, senang, nggak punya uang atau apapun gitu. Sebetulnya itu biasa saja, permainan-permainan dunia yang ya tadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dari sekian banyak harta, dari sekian banyak hal yang Allah berikan, hati-hati dengan waktu, nah gitu. Makanya muncul istilah kalau di Barat disebut time is money, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam, waktu itu kata Imam Syafi'i, waktu itu ibarat pedang. Bila kita tidak bisa menaklukkannya atau menjaganya atau menggunakannya, bisa celaka. Iya. Kalau waktu itu kan kurang gitu lebih ya. Waktu ke save betul. Jadi ibarat mata pedang. Bisa menimpa kita kalau kita nggak bisa menggunakan, atau ya kita kalau bisa menggunakan bisa hebat karena dari waktu itu. Ya, menarik pemaparannya, Tat. Dan alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan yang masuk di live chat kayak gitu dari Bapak Edi Sutisna ya. Ini cukup menarik juga ya. Beliau menanyakan bahwa kalau manusia ada alam akhirat yang akan dialami, bagaimana dengan makhluk lain seperti misalkan binatang dan tumbuhan katanya. Enggak, silakan. Iya. Ya. Ini ada pembahasan buku yang cukup fenomenal. Buku karya Imam Al-Qurtubi. Judulnya At-Tazkirah. Beliau menceritakan khusus itu 2 jilid tentang akhirat ya. Tentang sakratul maut. Judulnya At-Tazkirah. Tazkirah itu kan pengingat gitu. Dalam kitab itu disebutkan bahwa seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Gitu. Tapi di situ konteksnya memang binatang. Kalau untuk tumbuhan saya tidak membaca itu gitu. Cuman seluruh makhluknya dalam arti manusia, binatang, jin gitu. Itu semuanya dikumpulkan di sana. Bahkan yang pertama dihisab, dan ini ada di dalam An-Naba, itu adalah binatang-binatang dulu. Binatang itu sebetulnya dihisab juga. Dihisab dalam pengertian kalau ada kambing yang
dia ditubruk oleh kambing yang lain, maka disitulah pembalasan. Kalau ada ayam yang dia misalnya dipatuk oleh ayam, disitulah pembalasan. Setelah itu selesai, kemudian Allah jadi menjadikan mereka menjadi tanah, gitu. Itu di An-Naba, di ayat-ayat akhir itu diceritakan oleh Allah. Nah, pada saat itu orang-orang kafir sudah gelisah, gitu. Jadi sebetulnya ini nanti yang membedakan orang-orang yang rugi. Bahasa rugi di sini kalau di dalam Al-Kahfi itu, orang yang rugi adalah orang-orang yang dia tidak meyakini atau tidak mengimani adanya akhirat. Itu orang yang merugi. Nah, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani adanya hari akhirat, mereka itu di saat sakratul maut, ini masih saya kutip dari Imam Al-Qurtubi, itu sudah deg-degan. Karena dia akan ditemukan atau akan didatangi oleh serombongan para malaikat. Jadi ini berlaku bagi seluruh makhluk manusia dan jin juga. Cuma kalau saya dalam konteks manusia di sini, baik itu kafir maupun muslim, saat dia tengah mengalami sakratul maut, dia akan didatangi oleh segerombongan malaikat yang dipimpin oleh malaikat maut. Nah, disitulah orang-orang kafir mulai meyakini bahwa karena mungkin kalau dia memiliki ideologi ateis, sosialis ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan, mungkin dia baru tahu, oh ternyata ada makhluk seperti begini nih, gitu. Ternyata ada, gitu. Bagi kita yang muslim yang masih meragukan adanya malaikat karena dalam hidupnya nggak pernah ketemu dengan malaikat, nah di situ momennya. Jadi kita pasti akan bertemu malaikat, pasti. Ya, kalau jin, setan mungkin ada yang pernah ketemu, ada yang enggak gitu. Tapi kalau malaikat tuh pasti akan ketemu di ujung itu. Nah, di saat itu sebetulnya akhirat bukan menjadi hal yang gaib, tapi sudah menjadi nyata. Setelah tabir itu dibuka, tabir gaibnya dibuka. Makanya itu sudah masuk kepada fase akhirat. Nah, di situ orang-orang kafir sudah menyesal. Kemudian yang membedakannya ketika dicabut ruhnya itu, kalau yang muslim di dalam Al-Fajr ya disebutkan, diseru dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Wahai jiwa yang tenang gitu. Karena tahu ruhnya itu ini memang saya harus pulang gitu, kata ruh itu. Dia pulang. Tapi bagi yang kafir, si ruhnya itu nggak mau gitu, nggak mau pulang. Sampai kemudian disiksa, dipukul dan segala macam. Nah, tapi itu belum selesai bagi mereka. Ya, di saat mereka nanti masuk di alam barzah, nah ini mulai gitu diungkapkan atau diberikan gitu berbagai macam gambaran-gambaran tentang kehidupan neraka nanti. Itulah yang akhirnya menjadi bentuk azab ya di dalam alam barzah. Nah, sementara bagi yang muslim, yang husnul khatimah, dia diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan nanti yang akan dia dapatkan di surga kelak gitu. Nah, itu masih belum, itu mungkin masih bab pertama itu yang dialami oleh orang kafir. Makanya sempat kita melihat ya, atau dalam satu kutipan ayat, orang-orang yang sudah wafat itu mereka meminta kepada Allah ingin dihidupkan kembali barang mungkin 1-2 detik, 3 detik atau 1 menit gitu untuk bersedekah, kan begitu. Karena mereka menyesal waktunya tadi kasyaib tadi gitu, seperti pedang itu. Nah, bagi orang kafir kalau dia mau membandingkan, maka dia akan mengatakan masih mending di alam barzah. Masih sebatas mungkin diperlihatkan gitu. Karena nanti kalau sudah masuk ke padang mahsyar, lalu kemudian ke neraka, wah udah, itu tanpa jeda penyiksaan-penyiksaan ini. Nah, sehingga ketika tadi yang saya gambarkan di awal, ketika binatang-binatang itu menjadi tanah, setelah mereka melakukan bentuk keadilan yang Allah berikan di padang mahsyar itu, orang kafir itu ingin seperti binatang-binatang itu. Ingin meminta pada Allah untuk jadi tanah juga gitu. Seperti begitu. Nah, tapi ya tidak begitu. Tidak begitu. Terlambat ya. Lalu terlambat gitu. Dan mereka pun tetap Allah akan tanya. Orang kafir pun akan ditanya juga. Ya sebagaimana Allah menanyakan juga atau menghisab juga orang-orang muslim. Jadi sebetulnya kalau tadi ditanyakan ya akan ada episode seperti begitu, dan ini sebetulnya dirangkum secara apik oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, dan itu sudah terjemah. Tazkirah sudah terjemah gitu. Memang ada beberapa hadis-hadis yang doif ya, tapi itu memang dan itu ditarjih gitu, ada pentarjih dari Indonesia penerjemahnya juga.
ya setidaknya ini menjadi satu gambaran Iya. yang harus kita pahami sehingga ini memotivasi kita gitu bahwa Iya. dunia ini sesulit-sulitnya kita hidup di dunia itu tetap Allah jamin loh, jamin Iya. rezeki kita, Iya. gitu. Iya. Jamin segala macamnya. Tapi beda dengan akhirat, itu nggak ada jaminan, nggak ada jaminan apapun. Pertanyaan kita kan sudah sepede, sudah sebesar apa bekal kita sehingga kita merasakan bahwa saya pasti masuk surga loh gitu. Itu sudah sebesar apa? Sementara Nabi Muhammad saja, kemudian para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, itu mereka tetap ketika akan bertemu Ramadan masih minta ampun. Sampai sekarang nih Sya'ban menjelang Ramadan itu mereka berdegup kencang gitu. Bukan berdegup kencang mereka ini ya, tapi khawatir tidak Allah sampaikan usianya. Kan faktanya juga begitu. Beberapa waktu kemarin teman saya wafat hari Sabtu kemarin. Kenapa itu? Padahal saya kurang tahu, cuma informasinya begitu. Jadi entah sakit atau apa gitu. Cuman berarti kan teman saya ini nggak bisa hanya selang 2 pekan lagi menuju Ramadan, nggak nyampe waktunya gitu, keburu meninggal. Kan begitu juga. Nah, para sahabat pun juga begitu. Mereka berdegup-degup, jangan-jangan nyampe nggak. Makanya yang selalu dibacakan doa oleh para sahabat itu, dan ini juga merupakan hadis Rasul ya yang diminta untuk disampaikan usianya, baligna Ramadan kan gitu. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Begitu. Ya Allah, berkahilah usia saya di Rajab dan di Sya'ban dan sampaikanlah usia saya di Ramadan. Beres Ramadan, berdoa lagi para sahabat itu sama 6 bulan. Beres Ramadan, 6 bulan untuk diminta ampun. Doanya itu selalu meminta ampun. 6 bulan. Nah, 6 bulan berikutnya doanya doa itu untuk disampaikan ke Ramadan berikut. Begitu setiap tahun. Nah, kalau kita kan kadang-kadang, aduh, geus Ramadan deui nya, geus puasa deui nya. Arek beli baju naon kan gitu kita dunia lagi berpikir. Mudik dilarang ya, tapi pulang kampung lah. Kalau pulang kampung mungkin nggak dilarang. Pulang kampung nggak dilarang. Naon ya. Iya. Kan akhirnya kita terjebaknya dalam kondisi tadi festivalisasi Ramadan kan. Iya. Lagi musim misalnya hijab yang panjang gitu, ikut gitu. Sekarang lagi zaman masker yang putih yang gitu ikut. Jadi ikut terus dengan tren-tren seperti itu tanpa memikirkan substansi dari hakikat substansi dari ibadah Ramadan. Nah, ini yang harus juga kita telaah gitu. Nah, maksud saya manusia akhirat itulah itu muncul dalam pribadi-pribadi para sahabat-sahabat itu. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengikuti mereka? Saya yakin bisa. Saya yakin bisa kalau kita tahu ilmunya. Jadi mencoba kita memiliki pada ujungnya nanti kita memiliki standar etik lah gitu. Jadi mana perbuatan-perbuatan yang ini dilarang dan kita nggak mau terlibat di sana. Karena yang kita gadaikan bukan jabatan, bukan uang, tapi yang kita gadaikan adalah akhirat. Kan begitu. Saya begini. Misalnya ada 2 contoh lah. Misalnya mau masuk perguruan tinggi yang negeri, yang top, tapi harus nyogok misalnya. Misalnya anak saya nih mau masuk perguruan tinggi negeri, terus ada yang nawarin, sok Pak, 100 juta dijamin masuk, misalnya begitu. Terus kemudian ada lagi opsi yang kedua, tetap harus ikut ujian. Dan ini nggak ada jaminan, gitu, tapi nggak nyogok. Maka pertanyaannya, mana yang akan kita pilih? Nyogokkah sehingga kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan, atau nggak nyogok dengan kondisi 50-50, bisa lulus, bisa tidak. Nah, dalam pola berpikir manusia akhirat itu, saya pikir yang rasional yang kedua. Gitu. Kalau memang layak, mampu, dan memang rezekinya di sana, ya dia lulus. Tanpa harus berbuat dosa. Tapi kalau memang bukan rezekinya, ya sudah nggak apa-apa. Dia ikut ujian, tes, kemudian nggak lulus. Ya selesai. Gitu. Tapi yang ini, kan dia udah berbuat cacat. Gitu. Dia sudah menggadaikan kemuliaan akhirat hanya untuk sekeping kenikmatan dunia. Dan ini pun tidak menjamin hidup dia bakal sukses. Kan begitu. Jadi itu pola pikir yang juga harus kita tanamkan. Makanya sebetulnya Muslim ini tidak didesain untuk berpikir instan dalam meraih sukses. Nggak didesain seperti itu. Tidak didesain untuk
hanya ongkang-ongkang kaki terus kaya raya, nggak begitu. Meskipun sekarang banyak penawaran kan, Anda bisa menyimpankan uang gitu, atau misalnya bisa dengan cara-cara yang mistik ya, misalnya jaga lilin lah, atau dengan cara pergi ke Gunung Kawi lah misalnya gitu, dan segala rupa. Atau dengan cara-cara yang mungkin bertentangan gitu. Sekarang banyak. Tapi kan itu kita memiliki standar bahwa itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tadi ada hal yang harus kita jaga sampai di ujungan. Nah, ini saya juga ingin sedikit menggarisbawahi begini. Kenapa Allah memberikan satu penekanan tentang masalah keimanan, khususnya tentang iman kepada hal yang gaib. Yang gaib di sini bukan hanya akhirat nih, tapi pahala dan dosa juga. Kan pahala dan dosa itu kan gaib kan, tidak ada tanda dalam wujud dalam tubuh kita gitu. Kalau berbuat baik ada tanda misalnya glowing kan enggak. Kalau berbuat jelek ada titik hitam kan enggak begitu. Jadi dosa, pahala dosa itu kan hal yang gaib, kita nggak tahu gitu. Nah, tapi karena kita mengimani itu, pahala dan dosa itu, maka itulah yang mengontrol kita, itulah yang mengendalikan kita. Berbeda bagi manusia-manusia yang tadi, yang tidak mengimani adanya gaib tadi. Karena kan tadi misalnya, saya meskipun saya berbuat curang juga, beunghar kok, dan beunghar juga sukses dibanggakan oleh orang tua, padahal mungkin dia mungkin hasil menipu, mungkin hasil misalnya berkorupsi, hasil suap dan segala macam. Mungkin muncul begitu. Saya sehat kok, alhamdulillah gitu. Enggak tiba-tiba sakit atau apa gitu. Tapi kan dia tidak tahu bahwa sebetulnya Allah juga menguji. Jadi baik bagi kita yang kaya raya, bagi kita yang susah, itu kan dulunya ujian. Karena dunia ini memang ujian. Makanya kan zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa kan begitu ya. Dan dunia ini sebagai laguun juga, sebagai permainan, sebagai fitnah gitu, sebagai ujian bagi kita. Nah, kan ketika seseorang berpikir seperti tadi, dia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kenikmatan yang dia dapat. Kalau dia memahami atau meyakini bahwa pahala dosa itu hal yang gaib dan pasti ada, dia akan menahan itu. Meskipun tadi temannya mengatakan, saya sehat kok meskipun saya berbuat curang misalnya. Dia akan mengatakan, iya, tapi sehat tidak menjamin kualitas akhirat kita baik gitu. Kaya tidak menjamin bahwa akhirat kita pasti akan hasanah gitu. Kan begitu. Padahal yang harusnya kita pikirkan, apalagi kalau dalam konteks harta, Allah akan bertanya dua hal. Dari mana harta itu berasal dan untuk apa? Ini kan yang sangat berat sebetulnya. Dan hisabnya pasti panjang. Makanya jabatan oleh para sahabat itu selalu dimaknanya sebagai amanah. Amanah itu dalam arti kalau dilakukan dengan baik itu bisa menjadi amal jariah, karena ya kurang lebih beginilah, menolong seorang pelacur yang menolong satu ekor anjing saja itu Allah berikan rahmatnya gitu. Itu seorang pelacur ya, meskipun ini hadisnya masih ada yang mendoifkan, tapi anggaplah kita ambil pelajaran dari ungkapan itu. Itu pelacur yang menolong satu ekor anjing. Apalagi seorang pejabat, seorang penguasa yang dia menolong muslim yang banyak gitu. Itu harusnya rahmat Allah pasti akan melimpah gitu diberikan. Makanya dalam satu hadis, salah satu yang dinaungi nanti di yaumil akhir kelak di padang mahsyar itu adalah imamun adil. Itu yang nomor satu kan, imam yang adil. Karena kalau dia amanah, dia menjalankan dengan baik, itu menjadi amal yang luar biasa banyak, amal jariah gitu. Itu satu. Tapi para sahabat kan berpikirnya sangat bijak. Makanya ketika dia mendapati jabatan sebagai proses atau takdir dalam hidupnya, kan aneh-aneh juga gitu. Kalau kita cermati dengan gaya sekarang, itu aneh juga. Contoh anehnya apa? Tadi yang sudah saya jelaskan, Umar bin Khattab itu dalam tanda kutip aneh, unik lah gitu. Bahkan ketika Umar bin Khattab ditikam dari belakang, terus beliau bertanya, yang membunuh aku, yang melukai aku siapa? Ternyata disebutkan Abu Lu'lu, Yahudi. Beliau mengatakan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena bukan muslim yang melakukan. Karena bukan muslim yang melakukan. Karena kalau muslim berarti dia akan kesalahan saya, berarti saya belum adil ini sebagai seorang pemimpin, kan begitu. Itu satu. Terus kita mengenal lagi Umar bin Abdul Aziz. Coba kalau dalam konteks sekarang aneh juga. Saat dia didatangi oleh seorang anaknya membicara masalah
keluarganya, pribadinya, tiba-tiba dia padamkan lilinnya, mengatakan ini pribadi, bukan urusan kantor, bukan urusan negara. Udah kita pakai listrik ini, listrik negara, matiin. Sekarang kan malah kebalikan, gitu, nggak punya ada standar etik bagi setiap pejabat juga. Nah, ini loh yang sebetulnya menjadi pelajaran, menjadi makna. Mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa ada akhirat di sana yang menjadi standar capaian kita, mudah-mudahan kita bisa menduplikasi kepribadian para sahabat yang mungkin sekarang udah mulai jarang, gitu, dan udah mulai jarang, gitu, dibandingkan dengan sekarang. Kan sekarang hiruk pikuknya itu sukses itu sama dengan kaya raya, sukses sama dengan menjadi pejabat, sukses sama dengan apalagi rumahnya besar, banyak, gitu, mewah, dan segala macamnya. Nah, coba sekarang kita definisikan kembali sukses itu dengan takaran yang menuju kepada khairul hasanah itu, akhiratul hasanah itu. Karena Allah sudah memprioritaskan bahwa akhirat adalah sebagai satu hal yang baik, yang utama, gitu, yang mulia, gitu. Ini yang coba kita coba ubah lagi mindset kita lah, gitu. Nah, inilah yang dimaksud pembahasan kita tentang manusia akhirat. Iya. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi ternyata temanya simple tapi luas sekali begitu ya hasil eksplorasinya tadi. Dan itu jadi agak-agak sofistik juga nih ya. Agak sofistik juga. Tapi ya seolah-olah ya seolah tidak ada ini materinya kemana ini, materialismenya itu hilang sama sekali. Tapi gini, kalau ulama dulu, gitu, kalau kita bandingkan produktivitas mereka dengan kita, kalau mereka kan berprinsipnya begini, makan itu untuk menegakkan tulang punggung, gitu. Jadi makannya dengan apa terserah, yang penting tegak tulang punggung. Nggak ada hitungan kalori harus sekian, nutrisinya enggak. Pokoknya makan untuk tulang punggung, selesai, gitu. Sebagaimana mungkin tidur juga mau mau berpelepah kurma, mau di permadani, mau di sejadah, pokoknya tidur aja begitu. Jadi mereka menstandarkan sangat minimal untuk urusan dunia. Tapi produktivitasnya kan luar biasa. Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu sampai 10 jilid, gitu. Dan satu jilid itu bisa ratusan halaman. Terus Imam Al-Qurtubi itu dia memiliki tafsir itu sampai 20 jilid. Gitu. Kita yang makannya itu banyak, berbagai macam lauk pauk dengan nutrisi sekian, 4 sehat 5 sempurna. Pertanyaannya, ditanya karyanya apa? Selain TikTok dan membuat status dan di Instagram misalnya, malu. Gitu. Artinya apa? Artinya orang-orang produktif itu tidak dijamin mereka itu dengan layak, nyaman seperti sekarang atau enggak. Karena yang membuat mereka produktif adalah pola berpikir. Karena mereka berpikir, ya hidup hanya sekali, yang bisa meraih pahalanya itu sebagai bekal, dan gitu, ya udah, nanti akan ada hidup yang kedua, yang itu adalah abadi. Makanya saya mengutip penyair Indonesia yang sudah wafat, Supardi, beliau mengatakan, waktu fana, kita abadi. Nah, itu betul. Sapardi Djoko Darmono ya, itu betul, karena waktu itu akan tidak abadi, akan fana ketika di akhirat. Yang abadi itu adalah kita. Manusia itu akan abadi. Entah pertanyaannya mau abadinya di mana nih? Apakah di surga? Mudah-mudahan kita di situ semuanya. Ataukah di neraka? Tentunya hanya manusia yang beriman, bertakwa, dan berpikir yang lurus, dan juga berakal bersih saja, gitu, yang berakal sehat saja, yang memilih untuk surga ini. Sehingga tadi dia akan sangat hati-hati untuk melakukan seluruh aktivitas dia di dunia ini, yang ya hanya sebentar. Sebentar. Begitu. Ya, ini kalau dipanjangkan akan sangat panjang sekali ya pembahasannya nampaknya. Cuman karena keterbatasan. Mungkin di sesi yang lain lah. Ya, mungkin di sesi lain, insya Allah. Kita coba pilah-pilah lagi nanti, insya Allah ya. Lebih diperdalam lagi begitu ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin closing statement barangkali untuk meringkas semuanya ini, kira-kira
persepsi itu seperti apa gitu. Silakan Tat. Ya, diringkasnya adalah bukan berarti dengan demikian kita akhirnya melepas dunia gitu ya. Iya. Bukan berarti kalau gitu nggak usah kaya raya atau nggak usah nomor satu, tidak usah menjadi winner gitu. Udahlah kita loser saja. Sudahlah kita menjadi orang-orang yang mengalami eskapisme atau ujlah atau segala macam. Tidak begitu. Allah sebetulnya menerangkan kuntum khairul umat ukhrizat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di manusia. Kita terbaik dibandingkan dengan suku-suku yang lain yang pernah Allah ciptakan dan Allah musnahkan. Gitu. Yeah. Tapi ada catatan di sana, kuntum khairul umat ukhrizat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia harus melakukan hal-hal menyuruh kepada hal kebaikan, dan kemudian dia harus juga menyuruh untuk melarang pada hal yang bersifat kemungkaran. Dan diakhiri dengan watu minuna billah, dan harus beriman kepada Allah. Nah, artinya apa? Singkatnya apa? Kita ini sebetulnya manusia-manusia pilihan yang berorientasi kepada akhirat, karena akhirat itu nilainya lebih tinggi daripada dunia. Ketika kita memilih sesuatu yang lebih tinggi, maka tuh pasti dunia akan sujud, akan tunduk, akan datang dengan hina di depan kita. Tapi malah sebaliknya. Bila kita mengejar bayangan, mengejar dunia, maka kita akan capek, akan letih, dan tentunya dunia akan meninggalkan kita. Begitu. Makanya ada satu ungkapan yang cukup bagus gitu, bahwa dunia ini ibaratnya bayangan kita. Yang pasti kita akan meninggalkan. Toh bayangan kita ini juga akan hilang ketika gelap datang. Iya. Nah, oleh karena itu bagian akhir mudah-mudahan ini sharing ya, mudah-mudahan menjadi semacam insight, cara pandang yang mungkin baru, tapi apa yang saya ungkapkan ini sebetulnya khusus buat saya semua gitu. Jadi apa yang saya sampaikan termasuk juga di dalam kolom Majelis Tausiah Cinta, itu tulisan-tulisan saya itu sebetulnya untuk mengingatkan saya, sehingga kalau di saat-saat yang agak-agak galau saya baca-baca lagi gitu untuk mengingatkan saya gitu, termasuk juga saya sampaikan di sini. Jadi mengingatkan saya bertausiah pada diri saya, mudah-mudahan bisa konsisten sampai di ujung nanti. Begitu, insya Allah. Amin. Insya Allah. Baik, jazakallah khairan katsiran atas kehadirannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan kesimpulannya adalah bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya, begitu ya. Jadi immortality itu adalah di akhirat, begitu, bukan di dunia. Baik, sekali lagi jazakallah khairan katsiran atas kehadiran dan ilmunya. Juga kami dari DKM Al-Hakim mengucapkan terima kasih kepada Majelis Tausiah Cinta atas kerjasamanya, dan juga dan juga terima kasih kepada Jidan IT Center ya atas supportednya, dan juga terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah hadir untuk mengikuti acara ini, untuk sharing bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sugito, moderator Al-Hakim Channel di acara Ngopi Al-Hakim yang bekerja sama dengan MTC. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.